Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkamsa dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan memenuhi tugas dari hadis mengenai bagaimana sikap kita seorang pendidik sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Langsung saja, yang pertama kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki sikap penyantun dan tentunya berilmu sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW. Kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nasu bisaghirin ilmi qabla kibarihi. Jadi seorang pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama disebut menjadi seorang pendidik itu apabila dengan memberikan ilmu yang sedikit-sedikit lama-lama menjadi kibarihi atau menjadi bukit atau menjadi banyak. Oke, jadi yang pertama itu ketika kita menjadi seorang pendidik itu tentunya kita harus memiliki sikap penyantun, dan selanjutnya kita harus memiliki sikap kasih sayang sebagaimana di dalam hadis menyatakan an Abi Abbasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakhir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yahu 'anil munkar. Jadi bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang besar, dan tentunya yang berbuat mukallaf dan mencegah suatu kemungkaran. Jadi maksudnya menjadi seorang pendidik itu kita harus menyayangi yang kecil dan kita juga harus menghormati yang besar. Tentunya kita juga harus saling mengingatkan satu sama lain itu antara perbuatan yang baik dan sesuatu perbuatan yang tidak baik. Oke, baik, selanjutnya menjadi seorang pendidik itu kita harus bisa membimbing sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairi falahu mislu ukharifa ilihi. Jadi barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala seperti yang melakukannya. Jadi maksudnya itu kita sebagai seorang pembimbing, ketika kita membimbing kepada sesuatu yang baik, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita sebagaimana pahala itu juga diberikan kepada orang yang melakukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sikap dan perilaku seorang pendidik. Yang pertama tadi kita harus memiliki sikap yang santun, yang kedua kita harus memiliki sikap yang penyayang, saling menghargai, dan yang terakhir kita harus memiliki sikap harus bisa membimbing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.